Dalam Ulangan pasal yang ke-10 kita akan membaca satu ayat saja di sana, ayat yang ke-12. Ulangan pasal yang ke-20, Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Lembaga Alkitab memberi judul orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Ya, saudara duduk saja, saya baca dalam nama Tuhan Yesus. Tema Tuhan katakan begini: maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditujukannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Puji Tuhan. Ini adalah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, bahwa perintah ini bukan hanya datang kepada bangsa Israel ya, atau kepada orang Yahudi, agama Yahudi, tetapi perintah ini datang kepada semua orang yang mau mengasihi Tuhan, orang yang mau datang bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam satu perikop ini ada dua kali penekanan untuk bagaimana mereka harus beribadah. Di ayat ke-20 juga sama, di sana ada kata ibadah. Artinya selalu diingatkan bagaimana kehidupan orang yang percaya kepada Allah untuk beribadah ya. Karena tujuan dari Tuhan Allah kita ketika bangsa Israel ini masih ada di Mesir, untuk Musa pergi lewat perintah Allah, keluarkan mereka di sana dari tanah Mesir untuk tujuan supaya mereka ada waktu dan kesempatan beribadah kepada Tuhan ya. Karena mereka hidup di sana, kita sudah tahu cerita firman Tuhan bahwa bagaimana mereka ditindas di sana ya. Oleh sebab itu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya beri judul khotbah saat ini, ibadah yang hormat dan takut akan Tuhan. Ibadah merupakan bagian penting dalam hidup orang percaya. Namun banyak orang memakai ibadah secara berbeda-beda, tidak sama semua ya. Bahkan kita saja, saya katakan ya, Kristen ya, ada bermacam-macam tata cara ibadah. Bahkan jangankan kita saja yang gereja ya, saya katakan gereja reformasi Martin Luther yang ada, kita juga sudah dibagi-bagi dengan struktur cara ibadah yang berbeda-beda. Tapi di sini saudaraku yang berkati oleh Tuhan, saya mau bawa supaya bagaimana untuk kita mau beribadah, ibadah yang berkenan kepada Tuhan dan ibadah yang bisa dapat menyenangkan hati Tuhan, supaya ketika kita beribadah kita akan mendapat kuasa, dan kuasa itu kita akan miliki, yaitu kuasa Roh Kudus itu yang akan menguasai kehidupan kita ini, supaya di dalam kita menjalani kehidupan yang ada, apa yang Tuhan inginkan itu yang kita lakukan, itu yang kita buat. Oleh sebab itu saya katakan tadi saudaraku, ada yang beranggapan bahwa ibadah adalah sesuatu yang sifatnya ritual saja ya. Cukup dilakukan pada hari Minggu dengan cara masuk ke dalam gereja lalu mengikuti semua kegiatan yang ada. Tentunya datang, berdoa, ya, mendengar firman Tuhan dan seterusnya. Tetapi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bahwa saya mau sampaikan buat kita semua, bahwa mereka menjadikan ibadah sebagai aktivitas rutin semata. Tuhan tidak mau untuk kita melakukan ibadah itu hanya sebagai rutin ya. Setiap hari Senin kita datang di tempat ini untuk sebelum melakukan kegiatan pekerjaan yang ada, diberi kesempatan untuk ibadah. Ibadah sebetulnya itu tandanya kita memberi kehidupan kita ini kepada Tuhan. Tetapi kalau kita hanya lakukan sebagai rutin setiap hari Senin, bahkan kalau ada di dalam pemikiran kita sebagai karyawan, kalau saya tidak hadir bagaimana dengan pimpinan perusahaan? Ini yang kita harus hilangkan di dalam kehidupan kita. Tujuan untuk kita beribadah untuk memuliakan Tuhan.
Jadi motivasi untuk kita ada di tempat ini, untuk kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita melakukan semua kegiatan sepanjang minggu ini, kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan supaya Tuhan berkati. Ya. Tentunya berbicara berkat bukan hanya berkat pribadi, ya, kesehatan dan kekuatan yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita, tapi yang saya sudah singgung tadi menyangkut juga dengan perusahaan yang ada. Coba kita lihat dulu satu ayat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang kelima. Apa yang Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius?